Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Berjumpa lagi dengan Ibu dengan materi yang sama dalam mapel bahasa Indonesia. Pada pagi ini kita bertemu, semoga dalam keadaan sehat, semuanya baik-baik saja, di rumah saja. Kalian tetap jaga kesehatan kalian dan selalu semangat untuk pembelajaran. Pagi ini kita masih membahas materi yang sama. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Materi kemarin kita sudah membahas tentang apa itu teks laporan hasil observasi, apa itu ciri-cirinya dan strukturnya. Kali ini kita akan membahas tentang yang pertama, bagaimana kalian bisa menganalisis kaidah kebahasaan yang ada dalam teks laporan hasil observasi dan membenahi kesalahan bahasa dalam teks laporan hasil observasi. Jadi kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan. Bahasa yang seperti apa yang digunakan dalam teks laporan hasil observasi. Silakan kalian amati baik-baik. Ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi. Ada banyak ciri dalam teks laporan hasil observasi. Yang pertama, ciri kebahasaannya adalah kalian biasanya akan menemukan kata verba dan kata nomina. Jadi yang pertama dalam teks laporan hasil observasi itu menggunakan kata verba dan nomina. Apa itu verba dan nomina? Kita bahas satu persatu. Kata verba. Verba itu sama saja dengan kata kerja. Jadi subjek melakukan pekerjaan yang biasanya dalam strukturnya itu S, P, O, dan K. Di sini posisinya adalah sebagai predikat. Jadi kata verba atau kata kerja itu adalah jenis kata yang menyatakan suatu perbuatan, di mana biasanya menggunakan imbuhan me, kemudian di, kemudian ber, makan, memperi. Nah, ini adalah ciri-ciri kata kerja yang mendapat imbuhan. Jadi ada kata kerja yang bentuknya adalah kata dasar. Misalnya di sini ada kata bangun, kemudian ada kata masuk. Kalau kata kerja yang menggunakan imbuhan itu misalnya ada kata berkata, ada kata membaca, dan lain sebagainya. Ini kata verba atau kata kerja. Ya, jadi jenis kata yang menyatakan suatu perbuatan atau tindakan. Membaca, kemudian berjalan, berkata, mendengarkan, berbuat, itu masuk ke dalam kata verba. Sedangkan kata nomina atau kata benda itu adalah kata yang mengacu pada benda, manusia, binatang, dan konsep atau pengertian. Biasanya menggunakan imbuhan ke-an, ter, per, an, atau peng, atau an. Ini adalah ciri-ciri kata benda yang sering kalian jumpai, biasanya menggunakan imbuhan. Jadi beda ya antara kata kerja dan kata benda. Kata benda itu biasanya dia masuk dalam struktur objek atau subjek. Jadi dia bisa mengacu pada benda atau manusia atau binatang atau konsep dan pengertian. Contohnya di sini ada kata kekasih, ketakutan, petinju, perawat, perkantoran, pengadilan, makanan. Kalau ini kan kekasih, berarti dia menggunakan imbuhan ketakutan. Kata dasarnya adalah takut, menggunakan imbuhan ke dan an. Jadi ketakutan ini menjadi nomina. Petinju dari kata dasar tinju, menggunakan imbuhan pe. Perawat, perkantoran, pengadilan, dan yang terakhir adalah makanan. Ini adalah contoh kata benda atau nomina. Jadi bisa dipahami kalau kata verba itu jadi perbuatan, kalau nomina itu berarti kata benda, ya. Yang kedua, menggunakan frasa verba dan frasa nomina. Apa itu frasa verba? Ini kalian harus tahu dulu. Frasa itu merupakan gabungan dua atau lebih kata yang terdapat dalam satu kalimat. Nah,
Kalau verba berarti gabungan dari dua kata yang sifatnya non-predikatif dan membentuk kata kerja. Membentuk kata kerja. Non-predikatif berarti dia letaknya bukan sebagai predikat, tapi membentuk kata kerja. Contohnya, bekerja keras, berdagang kain, membaca buku, dan lain sebagainya. Namanya frasa verba, itu berarti pasti ada verbanya, tetapi dia kalimat. Katanya lebih dari satu. Bisa dipahami? Nih, bekerja keras. Ini kan bekerja itu kan verba, ya kan? Kemudian bekerja keras, yang namanya frasa verba itu bentukan gabungan dua kata, dia tidak bisa dipisah, ya kan? Bekerja keras, berdagang kain, membaca buku, kemudian lompat jauh, itu kan juga frasa verba. Jadi lebih dari dua kata, lebih dari satu kata yang membentuk kata kerja. Di sini bekerja keras ini kan akhirnya dia akan membentuk kata kerja. Berdagang kain, ini lebih dari satu kata, berdagang dan kain. Berdagang itu verba, kain itu kan nomina, tetapi ketika dia digabungkan dengan kata di depannya, dia akan menjadi frasa verba. Seperti itu, bisa dipahami. Jadi kalau yang lebih mudahnya itu, jadi kata kerja yang diikuti kata lainnya, tapi tidak bisa dipisahkan. Ya, tidak bisa dipisahkan. Itu dalam satu kalimat ada dua kata, gabungan dua kata yang membentuk kata kerja. Seperti itu, ya. Ini yang dinamakan frasa verba. Lain halnya dengan frasa nomina. Kalau frasa nomina itu gabungan dari dua kata yang sifatnya non-predikatif atau tidak berkedudukan sebagai predikat dan membentuk kata benda. Kalau frasa verba itu membentuk kata kerja, kalau frasa nomina itu berarti membentuk kata benda. Contohnya di sini ada hari Senin, bulan pertama, sepeda biru, kota ukir, sayur mayur, rumah mungil, dan lain sebagainya. Intinya kalau frasa itu dia gabungan kata yang tidak bisa dipisahkan, emang itu jadi satu kata dan dia dibentuk oleh kata benda. Hari Senin ini kan dia tidak bisa dipisahkan, ya toh. Kemudian bulan pertama, sepeda biru. Sepeda itu nomina, dia mendapatkan tambahan ini jadi frasa nomina. Kota ukir, sayur mayur, dan lain sebagainya. Ini adalah frasa nomina. Ya, frasa verba itu membentuk gabungan dua kata yang membentuk kata kerja. Kalau frasa nomina gabungan dua kata yang membentuk kata benda. Selanjutnya yang ketiga adalah penggunaan afiksasi. Nah, apa itu afiksasi? Afiksasi itu adalah pemberian imbuhan pada sebuah kata dasar. Seperti tadi di nomina dan verba ada imbuhan yang digunakan. Nah, ini afiksasi yang membentuk nomina. Ini sudah Ibu bahas di awal tadi. Ada kean, kemudian pe, dan pean. Contohnya di sini kalian bisa baca ketua itu dari kata dasar tua mendapat imbuhan ke. Ini jadinya nomina. Kehutanan, hutan mendapat imbuhan kean. Jadi imbuhan yang digunakan atau afiksasi yang digunakan dalam yang membentuk nomina itu ada kean, an, pe, dan poan. Kalian ingat-ingat, kalau yang membentuk verba itu antara lain ada di, mekan, mei, ber, men. Ini contohnya, kalian bisa lihat. Dipukul, memberikan, membelakangi, berlari, membagi. Ini semuanya adalah kata verba yang berdasarkan imbuhan. Ini asalnya mereka kata dasar yang mendapat imbuhan verba. Jadi afiksasi yang membentuk kata verba itu ada di, mekan, kemudian ada ber. Di sini kalian bisa lihat ya contohnya. Bedanya kalau ke itu berarti nomina, kalau di, me, ber itu berarti. Yang keempat, ciri kebahasaannya yaitu menggunakan kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Apa bedanya kalimat definisi dan kalimat deskripsi?
Kita bahas kalimat definisi yang dinamakan definisi. Mendefinisikan, menjelaskan, berarti kalimat yang isinya menjelaskan tentang suatu hal. Biasanya ada kata adalah, ialah, merupakan. Itu ciri-ciri dari kalimat definisi. Beda halnya dengan kalimat deskripsi. Kalau deskripsi berarti menggambarkan, kalimat yang memberikan penjabaran karakteristik objek yang lebih spesifik. Jadi menjabarkan, menggambarkan, itu deskripsi. Contohnya kalau definisi ada kata beruang madu adalah, ada kata adalah berarti pasti itu adalah kalimat definisi. Kalau kalimat deskripsi itu menggambarkan tentang suatu hal. Biasanya karnivora memiliki taring dan cakar yang tajam untuk memangsa buruan mereka. Ini adalah deskripsi, mendeskripsikan, menggambarkan. Kalau di sini adalah karnivora ya. Ya, jadi paham ya bedanya definisi dan deskripsi. Selanjutnya, nah ini yang sedikit susah, jadi kalian harus cermati baik-baik penggunaan kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Simpleks itu sama saja dengan kalimat tunggal, kalau kompleks itu sama saja dengan kalimat majemuk. Kalian pasti sudah pernah mendengar ya, di SMP sudah pernah dibahas kalimat tunggal, kalimat majemuk, kalimat tunggal atau simpleks. Ciri-cirinya adalah kalimat yang hanya memiliki satu verba utama. Kalimat yang hanya memiliki satu unsur inti. Unsur inti dalam sebuah kalimat itu adalah subjek dan predikat. Jadi hanya memiliki satu unsur inti, hanya memiliki satu verba utama. Kalimat simpleks hanya memiliki satu klausa. Klausa adalah satuan gramatikal tadi yang terbentuk dari unsur S dan P. Itu namanya klausa. Jadi hanya terbentuk dari satu unsur subjek dan predikat. Ini yang dinamakan kalimat simpleks. Hanya ada satu verba di dalamnya dan hanya terdapat satu unsur inti. Contohnya, turis-turis berjemur di tepi pantai. Ini kan hanya ada satu verba. Verbanya apa? Berjemur. S-nya, subjeknya mana? Turis-turis berjemur di tepi pantai. Di tepi pantai ini kan keterangan tempat. Jadi ini adalah contoh dari kalimat simpleks. Intinya kalimat simpleks itu hanya ada satu verba dan hanya memiliki satu unsur inti, subjek dan predikat. Beda dengan kalimat kompleks. Kalau kalimat kompleks itu memiliki lebih dari satu verba, memiliki lebih dari satu unsur inti dan lebih dari satu klausa. Contohnya di situ ada kata tanaman kacang itu akan tumbuh subur apabila petaninya rajin menyiramnya. Berapa verba di dalamnya? Ada kata akan tumbuh subur. Tumbuh itu kan berarti verba. Kemudian menyiram itu kan juga verba. Jadi ini adalah kalimat kompleks. Cirinya lagi apa? Dia ada konjungsi penghubungnya. Ya. Selain memiliki dua verba, biasanya ditandai dengan kalau dia memiliki konjungsi, pasti cirinya itu adalah kalimat kompleks. Misalnya seperti ini, Andi sakit, dia hujan-hujan kemarin. Misalnya hari ini Andi tidak berangkat sekolah karena sakit. Nah, itu kan juga kalimat kompleks. Berangkat, sakit itu kan juga verba. Tidak berangkat itu kan verba. Nah, itu kalimat kompleks dan kalimat simpleks. Kalau kalimat simpleks ya hanya terdiri dari satu verba, kalau kalimat kompleks itu lebih dari satu verba. Bisa dipahami ya? Nah, sudah selesai pembahasan kita hari ini. Kita sudah membahas 5 kaidah kebahasaan. Yang pertama ada kata verba dan nomina, kemudian ada frasa verba dan frasa nomina, yang kemudian ada penggunaan afiksasi yang digunakan dalam
verba maupun nomina, dan penggunaan kalimat definisi, deskripsi. Yang terakhir adalah kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Nah, demikian pembelajaran hari ini. Apabila kalian belum paham, silakan kalian bertanya di grup kelas masing-masing. Sukses adalah milik mereka yang rajin dan giat belajar. Itu menurut Tan Malaka. Persisnya juga seperti itu. Kalau kalian ingin sukses, maka rajin-rajinlah kalian belajar. Rajin-rajinlah kalian bekerja dan menuntut ilmu setinggi-tingginya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Kita baca hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.